mulai tahun 2016 kami juga mulai impor. Jadi kita untuk menyeimbangkan kegiatan kita tuh memang perlu selain ekspor ya impor juga, karena sebagai contoh komoditi jahe gitu ya, itu ternyata musiman gitu kan. Jadi kalau di Indonesia lagi musim panen, kita ekspor ke Thailand. Kalau di sana lagi panen dan di kita lagi nggak panen, kita impor ke sini juga gitu. Jadi ya ini counter trade lah. Oke. Next, wait. Ya ini sih yang mau saya sampaikan hari ini. Pertama terkait visinya Pak Presiden pada tahun 2024. Beliau ingin kita menjadi produsen halal nomor 1 dunia. Ini nanti ada korelasinya juga dengan apa yang dikurasikan oleh Ibu Dwi di Big Indonesia. Kemudian saya menyinggung sedikit soal penguatan domestik ekonomi, kemudian tantangan pasar ekspor kita, peluang pasarnya, dan yang terakhir ya rencana besar lah. Kami punya cita-cita juga, cita-cita organisasi. Oke. Nah, 24 Oktober kemarin Pak Wapres mendeklarasikan bahwa kita mau mengejar ketertinggalan kita. Kalau lihat grafiknya di Global Islamic Index ini, kita berada di urutan di atas 5 lah, kelewat gitu kan. Yang merajai produsen halal Malaysia, kemudian UAE. Nah, beliau ingin kita menjadi pusat produsen halal di tahun 2024. Nah, kemarin dideklarasikan pada 24 Oktober. Oke. Nah, perusahaan kami, PT Jagoan Ekspor Impor, kami ambil bagian dalam ya ini sejarah bangsa. Kita mau jadi produsen halal nomor 1 dunia nih. Ya, dan sebagai bangsa yang besar kan kita harus tergerak untuk menjadi nomor 1 dalam segala hal. Yes, sepakat. Apalagi kita negara muslim terbesar. Jadi ini bisa jadi modal kita untuk melejitkan potensi ekonomi kita dan terutama potensi ekspor kita. Nah, ini langkah strategisnya dari Pak Presiden ya. Ya, kemarin ya. Nah, yang pertama itu menguatkan industri produk halal, jadi dibentuk kawasan industri halal. Kita tahu bahwa mungkin beberapa peralatan standar produksi itu cost-nya sangat mahal, mungkin tidak terjangkau oleh UMKM kita. Jadi kemarin kami memberikan masukan kepada Presiden, ya kita buat aja kawasan industri halal. Jadi teman-teman UKM yang mau produksi bersama itu bisa bisa datang ke kawasan itu gitu. Nah, sepanjang pengetahuan kami itu di salah satu kabupaten di Sumatera Barat itu ada kabupaten kalau nggak salah Bukit Tinggi, dia menyediakan, jadi dinasnya di sana menyediakan semacam rumah produksi gitu ya Pak, rumah produksi bersama. Jadi di sana dibuat rendang yang kering, rendang yang basah, kemudian keripik balados. Mereka yang nggak punya peralatan sendiri, mereka produksi bareng di rumah produksi tersebut. Jadi ini kita bisa gotong royong nih di sini. Nah, mudah-mudahan Bekasi juga bisa membuat sebuah kawasan industri halal. Apalagi Bekasi kan punya kawasan industri yang banyak di sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua, angka strategisnya yang membangun data perdagangan industri produk halal gitu. Dan itu terintegrasi dengan produk-produk halal kita. Yang ketiga, terus disertifikasi halal. Jadi semua produk, Pak Presiden mengharapkan semua produk yang kita ekspor yang memang halal itu disertifikasi halal. Jadi nggak cuma makanan aja, nggak cuma minuman aja, nggak cuma tekstil aja, tapi juga industri kreatif, kemudian jasa, semua disertifikasi halal. Nah sekarang makanya mungkin akan banyak dibentuk LPH ya, lembaga penjamin halal yang nanti akan membantu proses sertifikasi tersebut. Oke, kemudian yang keempat itu
beliau ingin membangun halal traceability, jadi bisa di-trace nih produk ini bikinnya di mana, yang bikin siapa, kemudian materialnya dari mana, apakah halal apa enggak, dan lain-lain. Nah, yang kelima, beliau berharap ada industri yang juga bisa menghasilkan material yang halal untuk produk teman-teman UKM di Indonesia. Oke, itu sekilas tentang visi Pak Presiden ya. Nah, ini saya bicara soal domestic economy sendiri. Jadi gimana kita ambil contoh soal closed loop economy. Jadi kita berdaya di negeri sendiri, berjaya di negeri sendiri, karena semua saat ini di seluruh dunia kita sedang dalam terpukul ya akibat pandemi COVID ini. Nah, untuk kita sendiri ya banyak teman-teman yang sudah menginisiasi gerakan yang menurut saya udah bagus lah untuk memperkuat ya ekonomi kita, internal kita untuk bangsa ini. Contohnya itu warung belanja warung tetangga, kemudian ada juga gerakan Beli Indonesia, membeli produk Indonesia itu bukan karena produknya lebih baik, bukan karena lebih murah, tapi itu karena milik bangsa kita sendiri. Kemudian yang untuk penting juga untuk wealth mastery, untuk masing-masing diri kita hindari berhutang di tengah pandemi ini. Kemudian ada gerakan lain dari, kalau nggak salah dari Kemenkop, ini bangga buatan Indonesia, dan teman yang muslim juga harus rajin-rajin sedekah nih. Ada yang inisiasi sedekah Jumat, kemudian kalau perlu tiap hari sedekah subuh gitu. Dan tentu saja kita juga harus patuh pada protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, ya pertama iman gitu kan, kedua aman, ketiga imun gitu ya. Iman yang meningkatkan kedekatan kita kepada yang Maha Kuasa, kemudian aman yang menjaga jarak, jangan berkerumun, jangan nongkrong sampai larut malam dan lain-lain, dan imun kita yang pasti kesehatan harus dijaga sih. Oke, itu sekilas saja. Nah, ini kemudian tantangan kita ya di 2001 dan ke depan. Kita mungkin belakangan ini mendengar bahwa terancam ekonomi, resesi, dan lain-lain. Tapi jangan khawatir. Jadi jangan fokus ke hal tersebut, bahwa kita nggak sendiri. Jadi nggak cuma kita aja yang terancam, tapi banyak negara lain juga sebetulnya terancam. Top ya. Jangan punya usaha. Alihkan fokus Anda gitu. Nah, ini tantangan lainnya juga, bahwa pasca pandemi COVID ini mungkin di skala mikronya, bahwa kita masih berhadapan dengan masalah korupsi di internal kita, di negara kita. Kemudian belakangan ini ada drama kekurangan kelangkaan kontainer, karena aktivitas kapal berlayar itu berkurang, jadi beberapa kontainer itu menumpuk terutama di pelabuhan di Busan di Korea, kemudian di Singapura juga. Dan tentu saja yang belakangan ini kita banyak ditimpa bencana, baik kecelakaan pesawat, kemudian gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Nah, kemudian salah satu tantangan kita adalah terjadinya pengetatan regulasi untuk barang masuk gitu. Nah, rencana kami akan di tahun ini akan melakukan ekspor bersama ke Amerika, dan kami harus mengurus sertifikat FDA lebih dulu ya, dan itu terjadi pengetatan sih dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, ini tantangan-tantangan kita. Nah, ini sebenarnya peluang kita gitu, walaupun ada industri yang terpukul akibat pandemi ini, tapi tentu dunia ini seimbang gitu. Tentu ada industri yang melonjak naik. Salah satunya adalah ya industri medical. Dan yang arahnya green ini ya ini industri-industri yang memang bisa survive, atau mereka potential winner disebutnya di sini. Ada food processing, kemudian personal healthcare, e-commerce, dan agriculture masih di zona yang hijau nih. Oke. Nah, kalau yang paling terpukul itu ya tentu saja
travel, tourism, leisure gitu kan, pariwisata ya, kemudian penerbangan dan maritim sangat terpukul karena ya sangat drastis lah. Kita dengar di negara tetangga kita ada pilot yang harus jual gorengan, kemudian bahkan bukan pilotnya mah, tapi perusahaannya gitu, sekelas perusahaan global, dia harus buka lapak gitu jualan gorengan. Itu kan luar biasa tuh, amazing gitu. Mereka harus mempertahankan bisnisnya. Nah, ini grafis saja bahwa di saat pandemi kemarin ekspor produk pertanian itu dia jackpot, dia yang merajai ekspor kita, menembus hampir 350 triliun. Dia jadi juara untuk produk non migas yang melakukan ekspor. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi walaupun tadi ada industri yang terpukul, tapi ada juga industri yang lagi naik daun gitu. Nah, salah satunya adalah bahwa kita punya emas putih nih Pak, Bapak Ibu. Kita punya emas putih yang disebut sarang burung walet. Wah, ekspornya meningkat drastis ketika pandemi kemarin dan luar biasa. Sekarang Pak Mentan itu menyebutnya sebagai emas putih. Nah, ini ada produk-produk lain, ada permen jahe, kemudian ini sukun, itu ini nih yang ya luar biasa lah. Nah, ada karagenan, ini olahan dari rumput laut, kemudian ada domba hidup-hidup juga bisa diekspor. Bahkan kemarin saya lihat mereka ekspor menggunakan pesawat terbang gitu. Nah, kemudian ini ada cuansi. Cuansi itu kalajengking kering. Ya. Nah, kemudian ini larva ya. Kayak belatung gitulah. Itu juga bisa diekspor. Dan amazingnya ini hama itu binatang, serangga-serangga itu diawetkan bisa diekspor. Luar biasa sih, teman-teman menemukan peluangnya luar biasa. Nah, yang cukup menarik bahwa batik Indonesia juga masih merajai, bahkan naik gitu dari tahun 2019, ekspornya naik di masa pandemi kemarin, dengan negara tujuan ekspornya itu ke Jepang, Amerika Serikat, sama Eropa. Oke, ini tadi yang saya sebutkan, ada 10 komoditas yang laris waktu pandemi kemarin. Nah, yang amazing tuh sarang burung walet, dia luar biasa naik, hampir mengalahkan minyak sawit nih Pak. Jadi saya punya banyak teman-teman waktu di Tiongkok, para pelajar, wah mereka ya kayak mendadak karena mereka bisa jualan sarang burung walet ini. Oke, ini sebenarnya yang saya merahin ini mungkin yang masih bisa dihandle oleh perusahaan skala UKM ya, kayak margarin, cocoa butter, flooring dari kayu. Oke. Nah, ini peluang pasar di Tiongkok. Luwak white coffee itu sangat disukai di sana, dan bahkan ekspatriat di sana juga sangat suka dengan luwak white coffee. Walaupun bagi kita ini kan sebetulnya kopi campuran ya, bukan yang original luwak. Nah, kemudian ini jahe wangi, bahkan dia udah dikemas dalam bahasa Mandarin. Nah, ini ada kerupuk udang, kemudian kerupuk bawang, ini sambal pecel, grupnya Nabati, produk-produknya Ricis tuh udah beredar di supermarket Cina. Kemudian ada crispy cracker, ini Nissin yang asin-asin mereka suka, kemudian ada bumbu rujak, dan yang menarik ini minuman air kelapa nih. Jadi ini bukan air kelapa yang biasa kita minum tuh. Kita kan punya produk juga ya. Apa tuh? Air kelapa. Ini bukan air kelapa, tapi ini santan. Jadi kalau santan kita pakai buat masak, di sini buat bikin gulai, kemudian
bikin kue atau fla dan lain-lain. Nah di sana mereka suka dijadikan minuman langsung, diminum langsung. Mereka suka sekali dengan santan itu. Jadi makanya didesain santan itu dalam kemasan kotak siap minum, seperti kotak gitu. Oke. Nah kemudian saya menganjurkan untuk teman-teman mulai melirik Afrika karena itu adalah NTE non tradisional yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Mereka membutuhkan pakaian, kemudian pupuk, bahan pangan. Teman saya dari Bekasi, Pak, itu alhamdulillah dia ekspor pupuk. Jadi beliau ekspor ke Ghana. Cerita beliau, dia bilang, wah, saya jualan pupuk di sana itu seperti pembagian sembako katanya. Jadi orang benar-benar ngantri itu untuk buat beli pupuk karena kita tahu sendiri di Afrika lahan sangat luas dan mereka mau nggak mau harus memberdayakan lahan pertanian mereka. Jadi teman-teman mulailah lirik Afrika karena dia NTE tradisional yang sedang berkembang, yang tadinya lower income sekarang menjadi middle income. Oke, nah saya sarankan teman-teman untuk memanfaatkan semua marketplace terutama dari Indonesia untuk mencari buyer untuk memasarkan produk teman-teman UKM. Nah di kita udah ada Aspenku, kemudian Indonesia Product dari Kemendak sendiri udah ada namanya Ina Ekspor, itu kayak showroom digital, teman-teman bisa display di sana. Saya udah pakai juga Ina Ekspor, Aspenku lagi proses, kemudian ada Ekspor Indonesia, ada Indonesia Store juga yang diinisiasi oleh swasta, dia khusus untuk teman-teman yang mau penetrasi ke Tiongkok, ke Cina Daratan, dan ke Taiwan, termasuk Hong Kong. Jadi ayo go online, harus pasang jualan online. Oke, nah ini sebenarnya seperti yang tadi saya di today's map kita, kami punya cita-cita juga ingin produk-produk UMKM ini itu hadir di retail store. Bila perlu, kita punya retail store sendiri gitu. Dan kita tahu misalnya kita ambil contoh Indomaret ya, itu ada sekitar 3.000 sampai 4.000 produk di dalam toko tersebut. Nah, harapan kami ingin membuat sebuah toko yang sama seperti misalnya Indomaret, tapi isinya tuh produk UMKM gitu. Jadi yang tadinya sabun diproduksi oleh Unilever, teman-teman UKM juga tentu bisa memproduksi sabun, kan nggak sulit juga teknologinya. Nah itu di substitusi tuh di toko tersebut. Kiri ya? Ya betul Pak. Kira-kira begitulah. Nah untuk start bisa di dalam negeri dulu, tapi harapannya kita ingin go global lah gitu. Nah itu rencana besar organisasi kami, makanya kami bersinergi dengan Big Indonesia, beliau dengan IHC-nya yang sekarang programnya bersama Masjid Istiqlal. Harapannya mudah-mudahan nanti kita bisa, mudah-mudahan Aprindo juga membantu mensupport untuk kita bisa mengirimkan semua produk UMKM kita di seluruh dunia. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita putar balik kanan ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, Prof Ben, silakan Prof Ben. Masih di mute, Prof. Ya. Terima kasih Pak Wisnu atas presentasinya. Saya lihat ternyata saat ini masih